Lukas 8 ayat 4 sampai ayat 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Perhatikan, kita mau bahas ayat 9 ke atas. Oke? Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Betul ya? Sama seperti kita. Kita juga kalau baca perumpamaan ini dari 1 sampai ayat 9, kita juga akan bingung. Kita lihat ayat 10. Ini jawaban Yesus. Lalu ia huruf besar Yesus menjawab, kepadamu, siapa? Murid-murid Yesus diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Perhatikan baik-baik, ayat ini sangat dalam. Dia katakan kepadamu, kepada para murid, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan. Berarti ada sebagian murid Yesus diberikan karunia untuk memahami, mengetahui rahasia kerajaan surga. Pola hidup surga. Betul? Ada orang tidak diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus beritahukan bahwa kepada murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga? Karena ada sebagian orang dipilih Tuhan khusus untuk memahami pola surga, rahasia kerajaan surga. Supaya apa? Supaya dia bisa ajarkan ke orang lain. Kenapa ada sebagian tidak? Tuhan mau memberikan pengetahuan rahasia kerajaan surga kepada seseorang, pasti memiliki satu tujuan. Betul tidak? Tujuannya apa? Supaya dia bisa beritakan ke orang lain, mengajarkan ke orang lain cara pola hidup surga seperti apa, rahasia kerajaan surga seperti apa, sehingga orang lain juga minat untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Tuhan tidak sembarangan memberi karunia kepada seseorang. Pasti ada tujuan. Tuhan berikan sebuah karunia kepada seseorang, pasti ada tujuan. Orang yang mau Tuhan kasih niat mengetahui rahasia kerajaan surga, pasti orang ini adalah hatinya udah bulat ikut Yesus. Oke? Apapun harganya dia bayar. Rahasia kerajaan surga itu sangat mahal dan tidak bisa kita beli dengan harga berapapun. Tapi kita bisa peroleh dengan apa? Tekun belajar firman. Tekun taat pada perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Lihat dulu. Supaya sekalipun, betul, memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Oke, ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Oke, ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini tipe orang mendengar firman nggak pernah catat, nggak pernah rekam. Betul tidak? Dia nggak mau catat, dia nggak mau rekam. Inilah tipe orang yang paling banyak di gereja. Paling banyak. Kenapa? Karena mereka cuma terikat dengan pola rutinitas beragama. Dia hanya untuk ke gereja, absen Yesus, aku udah hadir. Kalau kau datang ke gereja, perhatikan baik-baik ini.
Yang jatuh di dunia itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis. Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Kenapa dia ambil firman di dalam hati mereka? Karena mereka tidak pernah catat. Mereka tidak pernah rekam. Mereka tidak pernah tanya. Jadi firman bagi mereka kayaknya nggak ada artinya. Kalau dengar firman ini lu pulang ke kos. Habis makan siang kau tidur sore jam 5 bangun lu tanya sudah lupa 95%. Percaya tidak? Percaya tidak? 95% tidak kau lupa. Kapan firmannya tanam di hatimu? Gak ada. Karena setiap minggu kamu dengar diambil iblis. Sebab kau tidak rekam. Sebab kau tidak catat. Sebab kau tidak buat resapan. Jadi ini orang Kristen yang pertama yang paling banyak di gereja. Paling tidak 90%. Halo? Anda mau di level ini? Saya tanya. Anda semuanya mau di level ini? Lukas 8:38. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini tipe orang Kristen yang ke gereja yang kedua. Oke, yang level kedua. Dia dengar, dia menerima dengan gembira. Sukacita dia. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Apa maksudnya masa pencobaan mereka murtad? Maksudnya begini loh. Mereka itu tidak berakar di dalam Yesus. Mereka tidak berakar di dalam firman. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kenapa mereka di level ini? Karena dia anggap belajar firman-Nya sambilan. Yang jatuh dan tersebar duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh, perhatikan, kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini level orang Kristen yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Saya tahu. Selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan dunia. Tiga poin yang menghimpit firman tidak bertumbuh. Kita yang mana? Saya tanya. Di sini kan ada orang yang suka khawatir. Halo, yang pertama, dia harus takutkan yang pertama itu, kekhawatiran. Banyak di level kekhawatiran. Menghimpit firman tidak bertumbuh. Berarti kita tidak boleh khawatir. Betul? Hanya satu cara. Belajar firman dengan tekun dan taat melakukannya. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Maka dia yang tanggung segala letih lesumu, tanggung segala kekhawatiranmu. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7. Petrus 5 ayat 7. Sudah dapat? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Anda percaya sepenuhnya, maka itu yang terjadi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala artinya semua, bukan sebagian. Bukan sebagian, tapi semua. Betul? Betul? Jadi yang jadi masalah Anda serahkan semua atau serahkan setengah? Lukas 8 ayat 14. Pertama adalah kekhawatiran yang menghimpit firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Kedua apa? Kekayaan, harta. Yesus bilang, di mana hartamu berada, hatimu berada. Artinya apa? Kamu lebih cinta harta daripada cinta Yesus. Nggak ada gunanya engkau di hadapan Yesus, nggak ada gunanya. Serius, kamu lebih cinta harta. Kekayaan yang menghimpit, firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dan dia mati. Ini level ketiga ya, orang Kristen yang ketiga. Ini yang rumit. Ini yang rumit. Kenapa? Dia udah belajar firman, tapi khawatir menghimpit dia nggak bertumbuh. Dua, apa? Kekayaan. Dia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Level keempat. Ini yang orang rindu naik ke situ, tapi sulit naik di situ. Amin. Yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Halo, apa maksudnya ketekunan? Belajar tekun, betul nggak? Halo, menghasilkan buah. Apa maksudnya menghasilkan buah? Bisa ajarkan ke orang lain kan? Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Yang menjadi pertanyaan, kau sudah simpan dalam hatimu belum?
firman di atas segalanya. Anda mau dijadikan firman di atas segalanya atau menjadikan firman sambilan, tergantung dirimu sendiri.